Presiden AS Donald Trump semakin menunjukkan keseriusannya untuk mengambil alih Greenland lewat ancaman terbarunya. Ancaman tersebut menghadirkan tantangan baru dan berpotensi belum pernah terjadi sebelumnya bagi NATO. Ancaman itu bahkan mungkin menjadi tantangan eksistensial bagi aliansi yang berfokus pada ancaman eksternal yang kini dapat menghadapi konfrontasi bersenjata yang melibatkan anggotanya yang paling kuat. Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan, pemerintah sedang mempertimbangkan opsi yang mencakup tindakan militer untuk mengambil kendali atas pulau yang berlokasi strategis dan kaya mineral tersebut. Dalam konferensi pers di Gedung Putih pada Rabu, Leavitt mengatakan kepada wartawan bahwa akuisisi Greenland oleh Amerika bukanlah ide baru. Well, that's something that's currently being actively discussed by the president and his national security team. And I would point out that the acquisition of Greenland by the United States is not a new idea. This is something that presidents dating back to the 1800s have said is advantageous for America's national security. The president has been very open and clear with all of you and with the world that he views it in the best interest of the United States to deter Russian and Chinese aggression in the Arctic region. And so that's why his team is currently talking about what a potential purchase would look like. Ketertarikan Trump yang kembali muncul terhadap Greenland dapat membahayakan seluruh masa depan NATO. Aliansi ini biasanya berfokus pada ancaman seperti dari Rusia atau kelompok teror internasional. Sementara itu, NATO disebut tidak akan berfungsi tanpa kepemimpinan dan kekuatan militer AS. Dalam sebuah unggahan di media sosial pada Rabu, Trump mengatakan bahwa Rusia dan Cina tidak takut sama sekali terhadap NATO tanpa Amerika Serikat. Namun ia menambahkan, AS akan selalu ada untuk NATO meskipun mereka tidak akan ada untuk Washington. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Rabu mengatakan bahwa ia akan bertemu dengan para pejabat di Denmark minggu depan terkait keinginan Presiden Donald Trump untuk mengakuisisi Greenland. Menurut Rubio, Trump selalu berniat untuk membeli Greenland. Sementara itu, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen memperingatkan awal pekan ini bahwa pengambil alihan oleh AS akan sama dengan berakhirnya NATO. Sejumlah pakar memperingatkan bahwa ketertarikan kembali Presiden Trump terhadap Greenland menyusul intervensi militer AS di Venezuela harus dipandang sebagai ancaman serius dan mencerminkan pola yang lebih luas. Mary Carsten dari University of the Fraser Valley, Kanada menilai resiko serangan AS terhadap Greenland adalah nyata dan harus diperlakukan sebagai kekhawatiran mendesak oleh komunitas internasional. Carsten menekankan, pendekatan Trump terhadap hubungan internasional tampak menantang fondasi hukum internasional. Menurutnya, kekaguman Trump terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin saat aneksasi Ukraina, dukungannya terhadap tindakan Israel di tepi barat, serta ancaman aneksasi terhadap Greenland bahkan Kanada, seharusnya dipandang sebagai rangkaian peristiwa yang saling terkait bukan berdiri sendiri. Ia menilai Trump melihat bentuk kelemahannya sebagai peluang untuk dieksploitasi dan didominasi. Oleh karena itu, negara-negara perlu merespon dengan dukungan kolektif yang tegas terhadap supremasi hukum.